Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jakbi Talk, Basnas Bajis Provinsi di Jakarta. Program untuk membahas tentang program-program Basnas Bajis Provinsi Jakarta serta apa saja sih yang ada di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Kali ini ada suasana yang berbeda. Ya, betul. Kali ini Jakbi Talk saya yang bawa MC-nya ya. Kenalkan, nama saya Ali Ridho. Oke, biasa kalau di luar-luar biasa panggilnya Aldo atau enggak Ali bisa atau enggak Ridho bisa. Oke. Baik. Gimana kabarnya nih para sohib di Jakbil Talk Basnas Bajis Provinsi Jakarta, mudah-mudahan pada sehat ya. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang dunia kesehatan. Dan kebetulan juga hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Kita membicarakan tentang dunia kesehatan pasti sangatlah penting. Apalagi kita sebagai manusia harus memiliki kesehatan yang prima. Ya. Untuk membicarakan tentang kesehatan, kali ini kita akan hadirkan narasumber yang sangat menggeluti dunia kesehatan. Kita akan kenalkan, yakni Aulia Nur Afifah, ya, dari tim layanan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Aulia, bisa gak sih kita ngobrol-ngobrol tuh tentang dunia kesehatan? Apalagi hari ini kan sangat spesial nih, Hari Kesehatan Nasional ya. Oke, Aulia bergabung di Basnas Bajis Provinsi Jakarta itu sudah berapa lama sih seperti itu? Bergabung di Basnas Bajis itu sekitar 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih, berarti di tahun 2021 ya. Oke. Nah, terus hari ini nggak ada layanan nih? Ada. Ada. Wah, luar biasa. Tuh pemirsa, sebenarnya layanan sangat mengantri ya. Tapi kali ini kita undang khusus untuk kita mencari informasi tentang tim layanan Basnas Bajis Provinsi Jakarta. Oke. Nah, Aulia sebelumnya sudah bergabung di mana aja sih sebenarnya? Dulu sih pernah jadi vaksinator. Vaksinatornya tuh di mana aja tuh? Di Polda. Di Polda. Di Polda itu untuk umum atau memang khusus polisi-polisi aja nih? Untuk umum. Untuk umum. Iya. Berapa lama tuh dia? 2 bulan. 2 bulan. Nah, itu Aulia sendiri atau ada tim sama yang lain gitu? Iya, ada tim kesehatan yang lain. Itu dari apa namanya, gabungan organisasi atau memang Aulia tuh pengen ikut serta dalam dunia kesehatan gitu? Ikut sendiri. Iya. Luar biasa pemirsa, memang Aulia ini jiwanya jiwa dunia kesehatan banget sih ya, kelihatan. Soalnya untuk menjadi relawan kesehatan itu tuh memang nggak mudah ya, karena panggilan jiwa. Nah, panggilan jiwa itu untuk membantu sesama ya. Betul. Nah, oke. Aulia sebelumnya itu aktifnya di mana aja sih? Aktifnya selama di kampus. Boy. Itu di. Nah, tapi kampus ini kampus mana nih? Kampus UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ. Nah, UMJ jurusan keperawatan. Masya Allah. Nah di dunia keperawatan biasanya itu kan bayi gitu ya, setahu saya kan. Totonya enggak ya? Belajarnya ada juga ngituin bayi. Terus apa lagi tuh biasa sih? Belajar KMB, keperawatan medikal bedah. Medikal bedah itu apa tuh maksudnya tuh? Kayak belajar anatomi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus maternitas itu belajar tentang persalinan bayi baru lahir gitu. Baik.
sama keperawatan jiwa. Nah, keperawatan jiwa kayaknya asik nih keperawatan jiwa. Itu maksudnya itu eh kayak kita nganalisis orang itu gangguan jiwa atau maksud gimana sih? Iya, gimana cara kita ngontrol stres Pasien, kita, stres, oh seperti mengelola itu. stres. Terus juga itu apa? Nanganin pasien jiwa gitu. Oh, berarti udah biasa juga ya. Seperti itu. Nah, berarti sekarang udah selesai ya kuliahnya? Sudah. Alhamdulillah. Wisudanya kapan itu? Kemarin 2022. 2022. Alhamdulillah. Habis itu baru sambil kuliah, sambil aktif ya di Basnas Bajis Provinsi Jakarta. Nah, Aulia bergabung di Basnas Bajis sebagai tim layanan. Biasanya ada gak sih alur prosedur untuk masyarakat khusus Jakarta itu mendapatkan layanan gitu? Ada. Nah, apa itu? Pertama pasiennya suruh isi link dulu. Nah, linknya apa tuh? Bisa Iya. dikasih? HTTP pendaftaran pasien Basnas Bajis 2022. 2022. Ya. Oke, selanjutnya? Habis itu bisa ntar sama Pusdatin dihubungin. Pusdatin apaan ya? Pusat Data dan Informasi. Oke. Dan itu nomornya 0858 1759 9039. Oke. Setelah itu? Habis itu dari Pusdatin menginformasikan siapa yang jalan. Baru datangin ke rumah pasien. Rumah pasien. Nah, dari alur itu sebenarnya ada gak sih masyarakat mengeluhkan gitu? Kayaknya alur itu ribet atau memang banyak tanggapan yang lain biasanya pas lagi saat pelayanan masyarakat gitu? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya? Seperti itu. Oke. Nah, Aulia selama bergabung di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta nih dalam tim layanan, biasanya tuh Aulia sering menangani apa aja pasiennya nih? Macam-macam sih. Macam-macam. Mau berarti dari berbagai kategori ya. Iya. Oke, kalau dalam kita bahas kategori anak-anak, nah kalau anak-anak gimana itu? Itu sakitnya biasanya hidrosipalus. Oke, hidrosipalus. Iya. Itu penyakit Ada cairan di kepalanya. dari kepalanya. Nah, terus anak-anak biasanya apa lagi dari hidrosipalus gitu? Selain itu ada kelainan jantung. Kelainan jantung. Luar biasa, ya ampun. Terus apa lagi kalau dari anak-anak? Biasanya sih itu ya. Oh, itu ya. Nah, kalau dari anak-anak biasa kita dalam menanganinya kan kayak kasihan gitu. Nah tuh pas lagi dalam menangani pasien kayak gitu, khusus anak-anak ya, tuh gimana tuh? Perasaan Aulia tuh pas lagi nanganin anak-anak itu? Iya sedih ya, karena umurnya masih muda, anak kecil juga udah sakit kayak gitu. Usianya berapa sih yang pernah Aulia layani itu? Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Iya. Kalau kayak hidrosipalus nih, maaf nih. Iya. Hidrosipalus itu dia usia berapa tuh? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nah, itu dia di daerah mana tuh? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Oke. Nah, terus habis itu gagal jantung tadi bilangnya. Nah, kalau gagal jantung tuh di usia berapa tuh? Usia 6 bulan ada. 6 bulan. Iya. Ada juga. Oke. Nah, habis itu kita tadi banyakkan kalau anak-anak itu ya yang sering di Aulia layanin hidrosipalus, habis itu gagal jantung. Nah, kalau di anak-anak muda nih biasanya nih. Anak-anak muda nih kayak riskan banget ya kan. Cuman ada gak penyakit kayak gitu tuh yang Aulia dapetin itu? Kalau anak muda itu biasanya skoliosis, tulang belakangnya bengkok. Oh, yang Iya. yang S gitu ya? Iya. Terus? Ada yang hidrosipalus juga sih. Hidrosipalus juga ada? Iya. Oh, berarti memang penyakit hidrosipalus itu enggak dari cuma buat anak-anak. anak-anak doang ya. Jadi memang dari anak usia muda, tua pun juga ada ya? Jarang sih. Jarang, jadi cuma sampai usia muda doang ya. Nah, terus kalau dari usia muda tadi apa namanya? Skoliosis. Skoliosis. Aduh, bahasa kesehatannya kayak susah banget itu.
memang memang kalau baik lagi nih pas lagi kuliah tuh bahasa kayak gitu-gitu udah biasa ya. Kayak skos apa sih? Skoliosis. Kalau kita taunya sosis aja. Apalagi apa osteoporosis ya. Apa namanya? Osteoporosis. 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 Oke. Berarti itu skolio apa ya? Susah banget bahasanya. Skoliosis, penyakit tulang belakang yang bengkok. Nah, itu yang dilayanin oleh Aulia itu seperti apa gitu? Kayak nganterin doang ke tukang ngurus suruh biar lurus atau gimana? Atau memang apa namanya cuman dianterin kemana gitu atau ada terapi gitu? Diantar ke rumah sakit Fatmawati sih biasanya. Oh dia dicek lab dulu, MRI sama nanti buat jadwal operasi dia. Apa tadi? MRI. Yang meriksa tulangnya itu udah seberapa derajat tulangnya itu bengkoknya gitu. Oh, berarti memang ada ukuran-ukuran yang memang nih kayak bisa diobatin atau enggak gitu ya. Oh. Nah, yang kemarin Aulia tanganin. Nah, itu seperti apa tuh yang anak muda ini nih? Dari hasil pelayanan ke tadi RS Fatmawati ya. Dia tuh tulangnya udah bengkok banget ya, jadi badannya agak kayak gitu. Terus habis itu dia ada jadwal buat operasi, tapi harus cek lab dulu. Operasinya operasi tulang untuk sampai lurus atau harus gimana berapa nih? Kali operasi sih, karena udah bengkok banget gitu. Udah bengkok banget gitu ya. Nah, berarti apa namanya itu udah agak parah ya, udah agak parah. Nah, anak muda itu berarti dia nggak sekolah atau memang nggak kerja atau gimana itu? Iya, untuk saat ini dia nggak sekolah. Berarti emang dari kecil ya? Dari kecil penyakitnya skoliosis apa? Skoliosis. Beribet banget ngomongnya. Mohon maaf pemirsa. Skoliosis. Oke. Nah, lanjut nih ke usia lansia nih. Nah, usia lansia yang Aulia tanganin tuh penyakitnya apa aja sih? Kanker. Oke, kanker apa aja tuh? Kanker payudara, kanker tulang, sama kanker serviks. Oke, kalau kanker payudara itu di Aulia itu ada datanya gak sih kayak penyakit kayak gitu? Pernah didata gak sih gitu? Udah berapa pasien gitu? Untuk khusus kanker? Itu ada 15 pasien yang sakit kanker yang pernah diantar. 15 pasien kanker itu dari berbagai macam kanker. Oh gitu. Biasanya apa namanya? Rata-ratanya sih itu lebih banyak kanker apa sih seperti itu? Kanker payudara. Berarti itu bener nggak apa namanya? Biasanya kan di usia tua ya biasanya ya. Tapi ada juga nggak sih kayak di usia muda gitu? Ada juga. Iya. Oh seperti itu. Nah tadi pas lagi kanker ya, bicara kanker itu pastikan butuh biaya. Nah butuh biaya itu. Kalau kemarin tim kita kan hanya melayani kesehatan. Nah itu biasanya di cover sama BPJS gak sih kayak gitu pasiennya itu? Ada yang di cover BPJS, ada juga yang obatnya beli sendiri. Waduh. Iya. Nah itu biasanya kan pasiennya kan keluarganya cerita nih, dia tuh kayak gimana sih? Ini soalnya saya nggak punya duit lagi atau gimana? Suka gak sih kayak gitu pasiennya? Iya banyak. Tuh kayak gimana itu? Iya. Ceritanya kayak gimana itu? Katanya nggak punya biaya untuk berobat, terus minta bantuan dari Basnas Bazis. Alhamdulillah pemirsa, Basnas Bazis selain dari melayani masyarakat, kita pun membantu
dalam segi biaya ya untuk meminimalisir anggaran yang tidak tercover oleh BPJS. Oke. Nah, Aulia, tadi kan kita udah bicara penyakit-penyakit nih dari kategori anak kecil, anak muda maupun dari anak orang tua ya. Nah, kalau dari Aulia sendiri nih, biasanya tuh layanan Basnas Pajis tuh lebih sering ke wilayah mana? Soalnya kan kita DKI nih, ya kan. Nah, itu kemana aja tuh sih? Paling sering sih barat ya. Barat. Oh, barat. Barat itu kan luas tuh. Biasanya kan ada beberapa kecamatan gitu kan. Nah, terus habis itu dia penyakitnya apa sih tuh di situ? Lebih sering. Ada TB tulang, ya ada kanker juga, ada kelainan jantung, sama tumor di rahim. Tumor di rahim. Waduh, ini banyak banget nih. Kalau nah dari penyakit itu tuh yang lebih fatal apa sih tuh? Tadi? Kanker ya. Kanker. Sampai pernah gak sih Aulia nih dalam melayani kesehatan itu sampai ada yang meninggal gitu? Kayak misalkan kayak kita pernah nganter nih ke sini, kita pelayanin akhirnya sampai meninggal gitu. Ada ya? Ada. Karena kan kanker itu belum ada obatnya ya di Indonesia, paling cuma bisa buat nidurin virusnya aja. Jadi belum ada obat. Jadi virusnya nanti pas lagi obatnya habis dia muncul lagi. Iya. Itu. Oke. Nah, kalau dari masyarakat nih ya, kan dari masyarakat untuk melayani kesehatan, biar tadi kan udah disampaikan alurnya itu dari Pusdatin gitu kan. Nah, tanggapan masyarakat itu terhadap pelayanan kita nih dari Basnas Pajis itu ada gak sih tanggapan yang baik maupun yang kurang mengenakan? Alhamdulillah sih baik-baik aja ya. Kayak bersyukur bisa dianterin karena terhalang oleh biaya mahal juga transportasi. Nah, paling jauh tuh dari mana ke mana sih biasanya? Pernah ke Bogor juga ya. Ke Bogor. Dari mana nih posisinya nih? Rumahnya di Bogor terus ngantar ke Fatmawati. Seperti itu. Jadi dari Pusdatin itu dapat informasi ada pasien dari Bogor nih. Iya. Terus dari kita jemput ke sana, habis itu anterin lagi. Luar biasa. Nah, terus dalam perjalanan itu ada gak sih cerita di dalam ambulan gitu? Biasanya kebiasaan kalau pasien itu nggak mau cerita sama orang di luar-luar gitu, tapi maunya orang tertutup gitu. Ada gak sih cerita? Iya. Pas lagi dalam pengantaran pasien gitu? Iya, cerita katanya terima kasih banget udah bisa nolong dia gitu. Karena nggak punya biaya untuk kontrol, kalau nggak ada ambulan Basnas Pajis mungkin dia nggak kontrol gitu. Terus juga dia udah punya 2 anak, yang satu laki-laki yang satu perempuan, tapi yang laki-lakinya itu udah meninggal, anak perempuannya itu udah nikah tapi dibawa sama suaminya. Ya, jadi dia kayak hidup sebatang kara sih. Sebatang kara. Nah, tuh dia apa namanya sangat menjadikan sekali menurut Aulia ya. Nah, pada saat itu Aulia terenyuh gak sih sampai kayak nangis gitu saat dalam bertugas gitu? Iya. Sampai menangis gitu ya. Nah, bagaimana aja sih penyakit yang kayak Aulia pengen tanganin gitu? Misalkan anak kecil gitu, yang palanya besar, maksudnya apa? Hidrosipalus. 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 Itu pas lagi ngelayanin tuh Aulia pernah sampai nangis gak sih? Sampai kayak yang kuat ya dek gitu atau memang gimana? Iya, palanya gede. Terus juga kalau dipegang palanya kan sakit, dia nangis gitu. Jadi nggak boleh dipegang palanya. Dia itu bisa komunikasi gak sih sama kita gitu? Nggak bisa. Terus apa lagi sih maksudnya tuh dia hanya kayak merintih-rintih aja gitu ya? Aduh, sih banget ya. Mudah-mudahan para pemirsa dari semua masyarakat yang mendapatkan penyakit itu mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita nih yang lagi dalam keadaan sehat,
tetap harus menjaga kesehatan. Iya. Baik Aulia, eh, tadi kan Aulia menyampaikan tanggapan respon positif dari masyarakat terhadap layanan Basnas Budget Provinsi Jakarta. Ada gak sih eh, hal yang kurang mengenakan? Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada. Nggak ada ya. Biasanya tuh kalau tim layanan kesehatan, yang setahu saya nih gitu kan dalam pengantar pengambulan. Memang kan setahu kita ambulan itu adalah prioritas gitu. Tapi pas lagi di jalan nih, tanenot gitu kan, gue berisik lo gitu. Baik kan, nah ada nggak sih kayak gitu ceritanya? Ada nggak sih pas Nggak ada lagi sih. gitu? Nggak ada ya? Paling itu apa langsung pada buka jalan untuk ambulan. Ada gak nih, maaf nih, ada gak sih kayak ada orang yang mau membantu buka jalan Ada. kayak gitu? Ada. Mm-mm. Nah itu biasanya dari kalangan apa sih? Kayak memang ada kayak pengendara motor biasa atau memang dari organisasi atau memang ada apa namanya tuh perkumpulannya gitu biasanya? Kadang ojek online juga Ojek online. membantu ngebuka jalan, terus juga sama organisasi sih namanya Ambulan Patwal. Ambulan Patwa. Iya. Oh. Nah, maaf nih kalau kita bicara tadi pengawalan nih. Itu setahu Aulia tuh dalam pengawalan itu dia berkoordinasi nggak sih sama kita atau memang dia tuh tahu ada jadwal untuk pengantaran pasien gitu? Nggak ada. Nggak ada. Seketemunya aja kalau misalnya dia ngelihat ada ambulan, dia yang buka jalan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, apa namanya dalam pengantaran itu yang paling berkesan nih dalam pengawalan dan perjalanan mengantarkan pasien itu dari Bogor kan itu ada mengawal juga nggak sih itu? Di Bogor Oh, ada. ada juga ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih kayak kita sering banyak ngobrol nih gitu kan kayaknya seret gitu. Seret gak? Minum bang, minum. Siap. Kali ini kita minum kopi di Fabis. Siap. Terbalik ya? Aduh. Begini nih. Coba seruput dulu. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap gak? Mantap. Mantap. Pemirsa, kopi di Babis ini ada di beberapa tempat. Aulia nih. Kalau misalkan Aulia lagi mengantar pasien gitu kan. Nah, kita kedainya ada di pertama di Terowongan Kendal yang berada di Jakarta Pusat. Nah, terus ada lagi di Wali Kota Jakarta Timur. Selanjutnya ada di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Terus ada di Bazar Kuliner Bazis di Matraman. Selanjutnya ada lagi di mungkin nanti ada di tiap-tiap kantor wali kota ya. Tahu gak sih ini yang jadi baristanya ibaratnya gitu ya? Ya. Bener gak sih? Iya. Barista. Barista. Bukan baris berbaris ya. Ya. Untuk yang jadi pelayan itu adalah orang difabel, Aulia. Ya. Jadi orang yang tuli, orang yang gak bisa berbicara seperti itu. Jadi orang yang berkebutuhan khusus itu menjadi pelayannya. Dan gimana kita cara memesannya? Nah, di situ ada panduannya. Jadi pemirsa kalau lewat di Terowongan Kendal itu kan, nah bisa mampir-mampir di kedai kopi di Fabis. Itu harganya terjangkau, rasanya tak kalah dengan rasa kopi yang lain. Oke. Seruput lagi enak nih. Enak nih. Oke Aulia, kita lanjut nih ngobrol nih. Ngobrolnya kita harus santai. Soalnya kan kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Biasanya tuh kalau membicarakan dunia kesehatan kayaknya tuh mindsetnya kayak udah kan lihat darah, lihat bedah-bedah gitu kan. Nah, Aulia pernah nggak sih punya pengalaman
khusus nih, misalkan melayani kayak kayak ngejahit ke pasien yang karena kecelakaan kayak gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Kalau untuk sekarang sih belum, Belum tapi ya? pas PKL itu pernah. Nah, PKL-nya di mana itu? Rumah sakit Islam Cempaka Putih, Sukapura, Pondokopi juga pernah. Terus juga rumah sakit Kesdam Cijantung. Nah, rasanya gimana sih pertama kali? Nah, pertama kali eh belajar ya. Belajar tuh pas lagi pembedahan, kayak ngeliat darah kayak gitu tuh gimana sih? Ada gak sih rasa kayak ih, jijik gitu? Nggak ada sih, Nggak ada. Terus perasaannya gimana tuh perasaannya? cuman kasihan aja jarinya ada yang pernah putus. Putus terus habis itu disambung lagi? Iya, dijahit. Itu Aulia sendiri atau gimana? Iya, didampingin sih Dan sama kakak. sama kakak seniornya Iya. seperti itu. Nah, dalam praktek itu ini tentang medis kan, dunia kesehatan ya kan. Nah, pas lagi belajar kayak gitu butuh apa aja sih hal-hal yang harus diterapin pas lagi saat menghadapi darah, apa sih itu, pas lagi ngejahit kayak gitu. Sabaran sih, kadang pasiennya jerit-jeritan, jadi bikin panik juga. Ada minta tolong gitu ada kan? Sakit gitu ya. Berarti nggak kasih bius dong? Ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau misalnya lukanya cuman kecil itu enggak dibius. Enggak ya? Iya. Oh, seperti itu. Nah, kalau dalam pelayanan kesehatan kita baik lagi nih, ya kan? Pas lagi kita membicarakan pelayanan, nah tuh Aulia tadi menangani hal yang separah apa sih, pengalaman parah-parah banget gitu. Kayaknya itu belum pernah gua bisa lakuin gitu. Pas PKL lagi ya cerita. Boleh PKL? Iya, itu ada pasien yang gagal jantung juga ya, jantung. Itu pas di IGD pada riuh banget nyari alat-alat karena udah Alatnya memang kekurangan. enggak, maksudnya pasiennya udah ngedrop banget, udah mau out. Udah mau apa? Udah meninggal. Iya. Sekarat. Iya, sekarat. Ya Allah, sial banget. Ya tuh pada saat itu tuh kita, soalnya ini seru banget kayaknya nih, kita pas lagi pengalaman Aulia untuk menangani pasien gitu. Ya pas lagi saat di IGD itu kan lagi PKL tuh pasti banyak teman-teman di situ. Nah tuh di suasana kayak gitu responnya gimana sih tuh? Ada yang nyari ini, ada nyari itu gitu. Nah pengalaman gimana? Ada teriak-teriak, dia ambilin ini. Yang teriak-teriak siapa itu? Kakak senior. Kakak senior. Nah terus para juniornya gimana, liatin aja gitu? Enggak, jadi panik juga diomelin. Soalnya pasiennya udah sekarat kan. Jadi wajar sih. Wajar. Iya. Nah pas lagi kayak gitu tapi sempat keselamatan gak sih? Alhamdulillah sih selamat. Selamat. Berarti atas alat apa sih itu? Apa digenjot atau emang ada alat deteksi jantungnya itu? Iya, ada jantungnya sih ditempel. Tempel gitu ya. Ada monitornya juga. Monitor juga gitu. Berarti pas lagi pengalaman di situ, oh ini alatnya nih yang buat bangkitin jantung lagi gitu ya, seperti itu. Ya. Oke. Aulia, ada gak sih tips-tips nih untuk kita nih di Hari Kesehatan Nasional untuk menjaga kesehatan, apalagi kita kan masih dalam kondisi COVID nih, seperti itu. Yang pertama hindari stres ya. Stres. Nah, sorry. Kalau untuk stres ya, stres itu kayaknya lumrah gitu. Adakah stres itu dalam kategori stres berat, stres ringan, stres berat sampai stres banget gitu? Ada ya? Ada. Waduh. Soalnya tuh kadang-kadang saya tuh mengalami stres gitu. Ketika saat pada tanggal 1, waduh, stres. Kosong tuh dompet saya. Aduh, dompet kosong itu gimana itu? Stres. Nah, itu
stresnya gitu banget ya. Nah, Kategori stres apa ya? ya tuh kategori stres apa itu Aulia tuh? Aduh, Jatuh tempo. ringan. ringan ya. Ya soalnya kan maaf kalau kita bicarakan stres ya kan. Soalnya kan kadang-kadang stres itu ada orang stres yang memang di luar nalar gitu. Memang biar bisa dikatakan ODGJ ya. Oh, orang dalam gangguan jiwa. Itu bukan kategori stres kan ya? Iya. Nah itu kategori stres berat kali ya. Iya, kebanyakan orang ODGJ itu punya masalah dipendem sendiri gitu, jadi numpuk gitu. Nah, soalnya tuh saya salah satu orang yang sering mendem gitu. Sesuatu. Jadi tuh kayak gak enak ceritain ke orang gitu. Jadi seharusnya gimana dong nih seorang pelayan nih, pelayan kesehatan nih kan, harusnya gimana sih? Kita harus curhat ke orang atau harus ke mana gitu. Untuk ini kita bicarakan stres ya gitu. Ya kan di agama juga ngajarin, Ah. kita punya Allah juga ya. Masya Allah. Nah terus gimana tuh? Iya kan kita punya Allah, Heeh. ya minta aja sama Allah gitu, berdoa sama Allah. Sholat gitu ya. Sholat. Masya Allah. Nah terus ada lagi gak sih untuk menghilangkan jangan stres gitu? Lawan diri kita bilang, ya jangan stres gitu dari diri kitanya. Oh, jadi kita bicara dalam diri kita Iya. sendiri gitu. Tolong dong diri saya jangan stres gitu ya. Enggak gak sih? Kayak gitu. Bisa memanage gitu. Harus mengontrol diri Iya, gitu kontrol. ya. Terus selain kita beribadah gitu. Nah, terus ada lagi sih untuk meminimalisir kesetresan itu dari menurut Aulia. Soalnya itu menurut saya nih, kalau kalangan muda itu banyak orang yang stres. Bener gak sih? Pertama nih, ya kan, kalau kalangan muda biasanya nih kan, waduh nih ajang-ajang untuk mencari jodoh nih gitu kan, waduh stres gitu kan, ya kan, aduh ini belum dapet nih gitu kan. Nah ya kan no. Terus abis itu stres misalkan dari kuliah gitu kan, nah biasanya kayak gitu tuh, ya kan banyak. Terus stres untuk belum dapat kerja, nah itu banyak tuh biasanya, ya kan. Nah ini kan Aulia nih, ya, apalagi khusus perawatan juga dunia kesehatan nih, tadi kan udah diajarin banyak ibadah. Terus habis itu Bisa cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya. itu dia, ya kan, orang dipercaya. Sorry, kalau orang dipercaya, kadang-kadang dia mengkhianati kita sih. Tuh gimana tuh, kadang-kadang kita udah cerita nih, gue lagi bokeh nih, gitu kan, gue stres banget gitu. Tapi kadang-kadang dia cerita ke orang lain, nah tuh gimana itu, saya jadi stres lagi. Jadi tuh orang dipercaya berarti gimana tuh Aulia? Bisa diceritain gak sih tuh orang-orang kayak gimana sih gitu? Ya orang yang gak bocor. Tambah dong kayak gitu. Berarti dia kayak bestie lah ya. Sekarang kata bestie nih gitu ya. Kita bestie. Bestie itu kayaknya ya lo tahu gue tahu lo gitu ya. Kan jadi lo bisa nolong gue bisa bantu gue gitu ya. Oh gitu. Bisa juga cerita sama orang tua gak sih? Bisa banget. Itu sangat banget. Iya. Oke, jadi pemirsa, asik. Nih, kalau kita ada sesuatu yang jaga apa lagi stres gitu. Kadang-kadang kan namanya anak muda gitu kan, wah gue bisa memecahkan masalah itu sendiri. Bener gak sih? Gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh anak muda itu ya enggan mau bercerita ya, gitu. Kadang-kadang juga orang ya udah dah gue jalan sendiri, akhirnya masalahnya resikonya ditanggung sendiri karena dia nggak tahu apa namanya pengalaman mungkin ya, seperti itu. Nah habis itu cerita sama orang tua tadi ya, orang tua. Terus apa lagi sih bisa meminimalisir kesetresan kayak gitu? Istirahat bisa nggak ya? Bisa tidur. Kalau misalkan saya tuh biasa kalau lagi stres tuh saya nendang pintu, kesel banget gua gitu.
Atau gua nendang pohon gitu, gua wah gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Nggak, jangan ya. Enggak, jangan. Jangan, waduh. Tuh, yang kayak gitu jangan dicontoh. Jadi kalau sesuatu yang stres, eh seharusnya ibadah, ikhtiar, ikhlas ya gitu ya. Habis itu cerita sama orang tua atau sama teman yang punya pengalaman, akhirnya nih bisa tukar berpikiran gitu ya kali ya Ulia ya. Habis itu jangan stres. Untuk menjaga kesehatan selanjutnya makan sehat lima sempurna. Nah, itu ada apa aja sih biasanya tuh? Kadang-kadang kan namanya juga manusia ya, tuh makanan nggak terkontrol gitu loh. Misalkan pagi makan ini, siang makan ini. Nah kalau Aulia sendiri nih gimana nih? Makan bisa gimana nih? Kalau bisa makan pakai sayur sama itu apa lauk pauk sama Pauk, susu buah. Iya. Diimbangi ya. Iya. Gitu. Jangan asin-asin, manis-manis. Iya. Jangan terlalu manis juga gitu kan. Nanti kolesterol apa namanya? Diabetes, kolesterol. Maklum saya bukan. Udah mulai diabetes belum, Bang? Saya kemarin itu cek gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Itu gimana Nolia tuh? Bisa juga faktor stres, terus juga pola makannya juga kali ya. Umur sih. Umur. Kayak sih kira umur ya. Tapi kalau penyakit kayak gitu nggak lihat umur gak sih? Bisa. Bisa juga. Waduh, soalnya tuh saya kaget loh pas lagi saya ngetes cek darah. Mas saya cek gula darah, gula semua deh cek gitu kan. Dites semua. Waduh Pak, ini hati-hati nih Pak. Kenapa ini udah di atas normal gitu? Emang sih saya sering kesemutan gitu. Sering kesemutan sakit-sakit gitu. Berarti itu salah satu gejala ya. Oh, berarti harus kontrol makanan ya. Iya, Kontrol makanan. Padahal saya umurnya baru 17 tahun loh. Sisanya. Sisanya. Bisa aja. Aduh. Sekarang umur saya berapa nih? 50. Astagfirullah. Aduh, 50 tahun lu bisa. Aduh, padahal baru 29 tahun. Aduh. Berarti kayak udah mesti jaga-jaga nih walaupun umur 29. Berarti saya mau jaga kesehatan. Oke, terus habis dari jaga makanan, terus olahraga. Iya. Olahraga apa aja ya? Iya. Olahraga apa namanya fisik Iya. maupun olahraga yang lainnya coba itu. Terus apa lagi? Kurangi gula ya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Minum banyak air putih. Oh. Minum air putihnya minimal biasanya sih berapa? 2 liter sehari. 2 liter sehari seperti itu. Oke. Terus Cukup istirahat. istirahat. Oke. Terus menjaga kebersihan rumah. Jaga kebersihan rumah. Nah, tuh penting banget tuh. Jaga kebersihan rumah itu mempengaruhi juga ya untuk kesehatan kita. Kalau yang rapi-rapi, kalau yang sumpek-sumpek, nah itu harus kita sering inilah ya ngatur-ngatur kondisi rumah gitu ya, biar nggak terlalu kayak kumuh banget gitu ya. Iya, soalnya banyak nyamuk ntar. Oh seperti itu. Oke. Lanjut. Ada lagi tipsnya? Udah. Oke. Nah, untuk Aulia, pesan untuk para pemirsa penonton di Jack di Top Basnas Pajis Provinsi di Jakarta. Apa nih pesannya nih? Ya sekarang kan masih masa pandemi. Jangan lupa 3M-nya. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Terus juga sekarang kan musim hujan, harus minum vitamin C buat memperkuat daya tahan tubuh. Siap. Nah, tuh pemirsa, udah dikasih tahu nih pesan-pesan untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi kita masih dalam pandemi Covid ya. Memang cuacanya sekarang memang lagi kurang bersahabat ya. Baik, jadi makanya kita harus jaga kesehatan. Oke. Wah, tak terasa nih udah setengah jam lebih gitu loh. Kita udah berbincang ya. Terima kasih Aulia udah Sama. mau hadir di Jack B Talk Basnas Pajis Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan Aulia
ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya. Dan kita ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional. Oke, pemirsa, jangan lupa saksikan terus Basnas Bajis TV di program Jack Talk Basnas Bajis Provinsi Jakarta. Apa aja sih keseruan episode selanjutnya? Saksikan terus di Basnas Bajis TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.